Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi materi tentang akuntansi perusahaan dagang dengan metode periodik dan perpetual. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Nugraha, mahasiswa aktif Universitas Pancasakti Bekasi dari program studi akuntansi. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Topik pembahasan di video ini ada 4 poin. Yang pertama, pengertian akuntansi perusahaan dagang. Yang kedua, mengetahui perbedaan metode perpetual dan periodik pada akuntansi. Yang ketiga, ada contoh soal akuntansi perusahaan dagang metode periodik. Yang keempat, contoh soal akuntansi perusahaan dagang metode perpetual. Poin pertama, pengertian akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Apakah Anda sudah pernah mendengar istilah siklus operasi? Jadi, siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa sangatlah berbeda. Dari siklus inilah Anda dapat melihat hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis di bidang perusahaan dagang. Poin kedua, mengetahui perbedaan metode perpetual dan periodik pada akuntansi. Di sini yang pertama, metode perpetual. Jika perusahaan Anda memilih menggunakan metode perpetual, berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagang langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Metode perpetual mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. Berikut ada fitur akuntansi dari metode pencatatan persediaan sistem perpetual. Yang pertama, pembelian bahan baku untuk produksi dan barang dagangan untuk dijual kembali didebet ke pos persediaan bukan untuk pembelian. Yang kedua, biaya pengiriman barang dagangan didebet untuk pos persediaan. Yang ketiga, pembelian retur, potongan pembelian, dan diskon dikreditkan ke pos inventaris bukan ke rekening terpisah. Yang keempat, pencatatan harga pokok penjualan. Setiap penjualan dengan cara mendebet beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Yang kelima, perlu adanya buku besar pembantu catatan persediaan individu sebagai kontrol. Catatan anak menggambarkan jumlah dan biaya dari setiap jenis stok di tangan. Salah satu kelebihan sistem pencatatan persediaan metode perpetual yakni perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada stok tersisa. Alasannya, perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu. Biasanya barang-barang bernilai jual tinggi serta mudah dicatat keluar dan masuknya ke gudang, seperti mobil atau lemari es,
adalah tipe barang yang sesuai untuk cocok menggunakan metode perpetual. Yang kedua, metode periodik. Pada metode periodik, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah. Mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan. Sementara pencatatan penjualan barang dagangan dilakukan dengan cara mendebet akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Lazimnya perusahaan yang menjual barang dagangan dalam kuantitas banyak dengan frekuensi yang tinggi, nilainya relatif kecil dan harga jual beli yang relatif stabil adalah yang memakai sistem pencatatan persediaan metode periodik. Metode fisik, nama lain metode periodik. Disebut demikian karena mesti ada pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode atau stok opname. Hasil perhitungan itu bermanfaat untuk membarui akun persediaan barang dagangan. Kelebihan metode periodik yakni perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang, sehingga stok diketahui secara akurat. Sementara kekurangan sistem pencatatan persediaan metode periodik adalah tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan. Kelemahan lain metode periodik yaitu memperlambat pengerjaan laporan keuangan jangka pendek, misal 3 dan 6 bulanan. Poin ketiga, contoh soal transaksi akuntansi perusahaan dagang metode periodik. Berikut contoh transaksi perusahaan yang pencatatan persediaannya menggunakan metode periodik. Soal: PT Cahaya Terang merupakan perusahaan dagang yang menggunakan metode pencatatan persediaan periodik. Persediaan awal barang dagang sebesar 3.500.000. Berikut transaksi bulan November 2020. Tanggal 3 bulan 11 tahun 2020 membeli barang dagang dari PT Bintang dengan jumlah 3 juta dengan syarat 2/10 N/3 dan terdapat beban angkut sebesar 250.000. Tanggal 5 bulan 11 2020 membeli barang dagang dari PD Halilintar dengan jumlah 7 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Tanggal 6 bulan 11 2020 mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Halilintar karena rusak sebesar 1 juta. Tanggal 10 bulan 11 2020 menjual barang dagang pada PD Gembira sebesar 8 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 250.000. Tanggal 11 bulan 11 2020 membeli barang dagang dari PD Abadi sebesar 4.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 serta beban angkut sebesar 500.000. Tanggal 12 bulan 11 tahun 2020 membayar hutang pada PD Bintang atas faktur tanggal 3 November 2020. Tanggal 13 bulan 11 2020 pengembalian barang dagang oleh PD Gembira sebesar 1.600.000 karena tidak sesuai pesanan. Tanggal 14 bulan 11 2020 diterima pelunasan faktur tanggal 10 November 2015 dari PD Gembira. Tanggal 20 bulan 11 2020 menjual barang dagang pada PD Sukses Cemerlang senilai 6 juta dengan syarat pembayaran
2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 250.000. Tanggal 28 bulan 11 2020, pengembalian barang dagang dari PD Sukses Cemerlang sebesar 1.500.000. Tanggal 31 bulan 11 2020, persediaan barang dagang akhir sebesar 9 juta. Oke teman-teman, di sini ada jurnal umum dari akuntansi perusahaan dagang metode periodik dari PD Cahaya Terang. Untuk soal tadi yang tanggal 3 bulan 11 2020, membeli barang dagang dari PD Bintang dengan jumlah sebesar 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan terdapat beban angkut sebesar 250.000. Pada jurnal umumnya, pada akun pembelian pada debit 3 juta, akun beban angkut pada debit 0, akun pembelian pada debit 250.000, pada kredit 3.250.000, akun utang 0, akun dagang 0. Untuk poin terakhir, contoh soal transaksi akuntansi perusahaan dagang dengan metode perpetual. Contoh transaksi perusahaan yang pencatatan persediaannya menggunakan metode perpetual. PD Cahaya Terang merupakan perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan metode perpetual. Berikut transaksi bulan November 2020. Tanggal 3 bulan 11 2020 membeli barang dagang dari PD Bintang dengan jumlah sebesar 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan terdapat beban angkut sebesar 250. Pada tanggal 5 bulan 11 2020 membeli barang dagang dari PD Halilintar sebesar 7 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Tanggal 6 bulan 11 2020 mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Halilintar karena rusak sebesar 1 juta. Tanggal 10 bulan 11 2020 menjual barang dagang pada PD Gembira sebesar 8 juta. Harga pokoknya 6 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 250. Tanggal 11 bulan 11 2020 membeli barang dagang dari PD Abadi sebesar 4.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 serta beban angkut sebesar 500.000. Pada tanggal 12 bulan 11 2020 membayar hutang pada PD Bintang atas faktur tanggal 3 November 2020. Tanggal 13 bulan 11 2020 pengembalian barang dagang oleh PD Gembira sebesar 1.600.000. Harga pokoknya 1.200.000 karena tidak sesuai pesanan. Tanggal 14 bulan 11 2020 diterima pelunasan faktur tanggal 10 November 2015 dari PD Gembira. Tanggal 20 bulan 11 2020 menjual barang dagang pada PD Sukses Cemerlang senilai 6 juta. Harga pokoknya 4.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 250.000. Tanggal 28 bulan 11 2020 pengembalian barang dagang dari PD Sukses Cemerlang sebesar 1.500.000. Harga pokoknya 800.000. Oke teman-teman, di sini ada jurnal umum akuntansi perusahaan dagang metode perpetual dari PT Cahaya Terang periode November 2020. Tadi transaksi tanggal 3 bulan 11 2020 membeli barang dagang dari PD Bintang dengan jumlah
3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan terdapat beban angkut sebesar 250.000. Pada jurnal umumnya, akun persediaan barang 3 juta, akun dagang 0, akun beban angkut 250 pada debit, pada kredit 3.250, akun pembelian 0, akun utang 0, dan akun dagang 0. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan mohon untuk dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Saya Andi Nugraha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.